mengamalkan sesuai ulangan yang saya sebutkan tadi. Coba Bang Rudi, kita melihat awalnya bangsa Indonesia ini agamanya apa? Hindu dan Buddha. Ya, tidak ada Kristen, tidak ada Islam, Hindu dan Buddha. Lalu tiba-tiba Belanda masuk ke Indonesia dengan segala amalan dari Bibelnya, sampai-sampai di Indonesia itu ya harus kerja paksa gitu. Cobalah Bang Rudi coba berpikir di dalam diri Bang Rudi, mengapa aku jadi Kristen? Jangan-jangan nenek moyangku dulu ini mengikuti Belanda. Belanda ini kejam terhadap bangsa Indonesia. Seharusnya Bang Rudi mikir kayak gitu. Kenapa aku hari ini jadi Kristen? Mungkin ini gara-gara moyangku dulu mengikuti Belanda gitu. Ya, nah saya pun berpikir kayak gini, mengapa saya hari ini menjadi Islam? Oh, berarti dulu nenek moyang saya menerima agama Islam, lalu saya cek agama Islam itu bagaimana. Oh, ternyata menyebarkan agamanya dengan kebaikan. Makanya mayoritas di dalam Indonesia ini adalah Islam, bukan Kristen. Ya Bang Rudi, seharusnya Bang Rudi bertanya kepada diri Bang Rudi sendiri. Oh, kenapa nih hari ini aku jadi Kristen? Jangan-jangan aku dulu, nenek moyangku dulu ikut menjajah Indonesia juga. Ayo Bang Rudi. Makanya saya bilang merdekanya Indonesia itu dengan takbir, bukan haleluya. Nggak ada kayak gitu Bang Rudi. Ya saya harus akui juga bahwa kemerdekaan Indonesia itu memang ada pahlawan dari Kristen. Ada, saya akui kayak gitu. Tetapi mayoritas menerima agama di Indonesia itu adalah Islam. Maka kalimat takbirlah yang bergema, bukan haleluya. Haleluya malah kita lawan gitu Bang Rudi. Ya pertanyakan diri Bang Rudi lah, mengapa awal agamaku berakar dari kekejaman? Mengapa agamaku ini harus membunuh Tuhan? Kok harus diawali dengan pembunuhan kayak gitu? Nggak ada di Islam, nggak ada mengajarkan seperti itu Bang Rudi. Ya saya berbicara berapa menit ini, sebenarnya lebih banyak Bang Rudi, tapi silakanlah untuk ditanggapi, cukuplah bagi saya. Cobalah secara letterlet, secara jelas bagaimana doktrinnya di dalam agama Kristen itu. Ya, praktek masalah ajaran kasih ini gimana? Bang Rudi, praktek Anda sekarang, Anda menggembar-gemborkan, oh ajaran Kristen itu ajaran keras, kasih gila ini, kasih gila itu. Tapi diawali dengan kekejaman, standar ganda gitu Bang Rudi. Baik, silakan ditanggapi. Oke, terima kasih ya. Ini tanggapan saya yang terakhir. Setelah itu mungkin giliran saya yang akan bertanya ya. Ya, bagus sekali. Sekarang saya tanggapi, ini ada 12 pertanyaanmu. Nanti kamu bilang saya lama kali, bukan, karena kau banyak kali bertanyanya. Saya mulai dari yang pertama. Kau mengatakan bahwa Allah SWT baik dan berkuasa. Semua orang beragama pasti mengatakan Tuhannya baik dan berkuasa. Ya. Tapi kalau ditinjau agama lain, di mana letak kebaikannya? Maaf, saya sebenarnya tidak mau membahas ini ya. Saya tidak mengatakan Allah SWT tidak baik. Tetapi yang saya lihat di dalam ajaran Kristen, belum sekalipun Tuhan kami mengutuki manusia itu menjadi babi dan kera. Saya bicara ajaran Kristen. Itulah sebabnya saya mengikuti Yesus Kristus. Karena tidak sekalipun Yesus mengutuki manusia yang diciptakan olehnya dengan babi dan kera. Sama dengan saya kalau mengutuki anak saya babi dan kera, artinya saya bapaknya babi. Ya. Saya ibunya kera, saya bapaknya kera. Kalau sampai Yesus mengatakan itu, saya bicara ajaran Kristen ya, maka Yesus sudah pasti akan saya tinggalkan. Karena tidak pantas Yesus ini untuk diikuti. Karena mengutuki makhluk yang dia katakan sempurna di Kejadian 1 ayat 2 itu, makhluk yang dia tiupkan napas hidupnya sendiri menjadi babi dan kera. Saya nggak akan terima itu Yesus itu. Ya. Dan itu tidak akan saya bilang baik. Baru tahu saya ada orang yang mengutuki orang menjadi binatang, itu dikatakan baik. Yang kedua, berkuasa. Sudah saya beri penjelasan sama kamu. Kemarin berperang
negara Arab, 7 negara Arab melawan satu Israel yang kecil. Sebelum pergi berperang, mereka sama-sama berdoa. Karena mereka sama-sama mengaku pemilik Tuhan. Apa bedanya dengan orang Arab? Pemilik agama Islam Tuhan yang menurunkan. Apa bedanya dengan Yahudi? Pemilik agama Yahudi adalah Tuhan mereka. Sama-sama berdoa. Dan terjadilah peperangan di medan tempur yang diberi nama Yom Kippur. Dan peperangan itu dimenangkan Israel. Artinya dua Tuhan berperang, yang menang Tuhannya Israel. Lantas di mana lagi kau mau mengagung-agungkan Tuhanmu Maha Kuasa? Menghadapi Israel aja keok, kan begitu. Kalau kita melihat secara logika, dua umat berperang, dua-duanya berdoa kepada Tuhan yang berbeda. Sudah, maka bertemulah mereka di medan perang. Dan ternyata yang menang orang Yahudi. Artinya apa? Apakah bisa kukatakan Tuhannya orang Yahudi menang? Ya harus kukatakan demikian. Karena kita mengatakan dua ini sama-sama pemilik Tuhan. Artinya Tuhannya Yahudi betul-betul Tuhan. Kan begitu. Oke? Sekarang saya lanjutkan lagi. Nabi diludahi. Saya mau bertanya kepadamu, apakah Nabi Muhammad pernah membunuh orang? Terserah mau dalam apa, mau dalam perang, dalam apa. Pasti kau akan bilang, wah itu kan peperangan. Nah di situ kau tahu kan, namanya peperangan hanya 2 kata. Kalau nggak membunuh, dibunuh. Kecuali sudah menyerah. Tapi kau sudah mengakui Yesus Kristus tidak pernah membunuh atau menyakiti satu ekor makhluk pun, nggak pernah. Nah ini baru. Samalah Yesus itu dengan Siddhartha Gautama. 2 manusia yang hidup mulia di muka bumi, Yesus Kristus dan Siddhartha Gautama. Yang lain nggak ada. Yang lain dipermuliakan, diangkat menjadi mulia. Bukan karena dia hidup mulia, tidak. Ya. Jual jubah juga perumpamaan. Memang iya. Di dalam ajaran Kristen, untuk melihat penguraian itu kita lihat ayat sebelumnya dong. Yang pertama dibilang, pernah aku bilang kepada kamu jangan bawa barang-barang apapun. Apakah kamu pernah kelaparan? Itu udah bicara tentang makanan jasmani. Kemudian yang kedua berbicara tentang makanan rohani. Sekarang yang 5. Apakah pernah Arab Saudi menjajah Indonesia? Kalau sampai Arab Saudi menjajah Indonesia, wow, luar biasa sekali. Ini sama dengan kita mau mengatakan Arab Saudi itu tidak punya kemampuan untuk menjajah siapapun. Negara-negara Arab tidak punya kemampuan untuk menjajah siapapun, kecuali dia menjajah sesamanya. Irak, Kuwait saling jajah, Iran, Irak, Suriah. Mereka memang itu takarannya. Kalau melawan orang lain nggak mampu, nggak kuat. Melawan Jepang aja mana berani. Melawan Israel yang kutu kumpret, harus kalilah berkumpul beberapa negara Arab dengan kekuatan penuh yang 2 kali lipat dari kekuatan Israel. Apa mereka mampu melawan? Nggak mampu. Siapa lagi yang mau kalian jajah? Apalagi di zaman modern. Kita kan bicara Belanda tadi kan sudah di zaman tahun 1300-an. Nggak mampu. Apa yang mau dibanggakan? Di mana Tuhan kalian kalau kita bicara begitu kan? Karena sebelum berperang pasti berdoa. Buktinya 13 negara Arab dipukul mundur Israel yang seiprit, sekumpret. Yang kekuatan orang itu 2 kali lipat dari kekuatan Israel. Harusnya logika kalian bangun. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau mengandalkan peralatan perang, di atas kertas kalah Israel. Tapi faktanya Israel bisa menang. Kalau otak kalian encer dan berjalan, itu karena Tuhan yang sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan Israel. Loh, kok begitu? Bukankah di ajaran orang Arab Tuhan itu mendukung agamanya?
Bukankah Tuhan itu sudah mengutuki Israel? Artinya Israel lemah. Faktanya Israel kuat. Karena yang mengutuki itu bukan Tuhannya Israel, Tuhan orang lain. Bedakan. Tidak mungkin Tuhannya Israel mengutuki Israel menjadi kera dan babi. Itu tidak mungkin. Terus kamu bilang, kemerdekaan Indonesia dengan teriakan takbir, kamu keliru juga. Di akhir sudah kau ralat. Ternyata pejuang itu ada juga orang Kristen. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan dengan darah dan air mata, itu benar. Kalau kita baca catatan sejarah, maaf saja, bukan saya tidak cinta Indonesia. Kalau tidak dibom Hiroshima dan Nagasaki, apakah kita bisa secepat itu merdeka? Belum tentu. Orang Jepang masih berdaulat di Indonesia, masih menjajah Indonesia. Artinya kita harus berterima kasih. Kalau kau sama-samakan dengan Romawi tadi, ya kita berterima kasih kepada Amerika dong. Amerika yang membuat kita jadi merdeka, bukan teriakan takbir. Karena yang berjuang itu ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Kalian terlalu egois mengatakan seolah-olah perjuangan itu adalah milik orang yang berteriak takbir. Enggak. Memang Yosudarso itu berteriak takbir, haleluya. Memang W.R. Supatman, Adi Sucipto dan lain-lain berteriak takbir, enggak, haleluya. Pahami dulu. Agama Kristen diawali dengan pembunuhan Tuhan. Agama Kristen tidak pernah diawali dengan pembunuhan Tuhan, tidak. Karena orang Kristen tidak pernah membunuh Tuhan siapapun. Karena Tuhan orang Kristen tidak ada mati terbunuh. Yohanes 10, 17, 18, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Pahami dulu. Tuhan tidak terbunuh, tidak ada Kristen. Kristen ini lahir bukan karena Tuhan terbunuh, tidak. Tetapi karena pilihan orang-orang yang mengimani ajaran kasih itu tiada dua. Maka mereka memutuskan untuk mengikut Yesus Kristus, dinamakanlah Kristen. Sekalian ku jawab, kenapa saya memilih Kristen? Karena tidak saya temukan di ajaran Islam kasihi dan doakanlah musuhmu dan ampunilah musuhmu, nggak ada. Andai kata itu ada, saya mungkin akan pindah ke ajaran Islam. Jujur saja, saya dulu kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Saya gali kenapa ajaran ini tidak ada. Yang ada mengasihi sesama mukmin. Kalau memang kalian ada kasih, sebaik apapun orang, pasti kalian anggap masuk neraka karena tidak beragama Islam. Sejahat apapun orang, pasti kalian anggap masuk surga karena nanti bisa dipindahkan dari neraka ke surga. Sahih Bukhari 6080. Masa jadi begitu sih? Tetapi ajaran Yesus, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, tidak dibilang ketika engkau beragama kau memberi aku makan, tidak ada. Jadi ajaran Yesus itu universal. Yesus itu bagi seluruh umat manusia. Sementara Nabi Muhammad itu bagi umat Islam. Nabi Muhammad tidak bisa bagi umat Hindu, tidak bisa bagi umat Buddha, nggak bisa. Nabi Muhammad hanya khusus untuk umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga demikian, hanya khusus bagi umat Islam. Sebaik apapun kami tetap akan ke neraka karena kami tidak mengucap dua kalimat syahadat. Pahami dulu itu. Tetapi itulah iman kalian, itulah keadilan Tuhan yang kau sembah. Kami tidak bisa intervensi. Ya. Meminjam pisau cukur dan keledai. Ya. Mengenai pisau cukur aku belum lihat ayatnya. Mudah-mudahan kapan waktu aku bisa cari. Kalau mengenai keledai, Yesus juga membuat perumpamaan bahwa sudah dibilang di Kejadian 16 ayat 12, lakunya keturunan Ismail seperti keledai liar.
Maka Yesus menunjukkan sebuah contoh bahwa ada keledai yang ditambat di pintu Yerusalem. Bagaimana Yesus bisa melihat dari Betfage, sementara pada saat itu semua pohon lebat? Yesus tidak pernah lewat daerah itu, tapi Yesus tahu ada keledai di situ. Itu ciptaan Yesus, keledai itu ada di situ. Ya. Maka Yesus mengatakan ambil di sana. Dan keledai itu tidak ada tertambak di pintu gerbang, artinya liar. Kalau keledai enggak liar itu pasti di kandang. Yesus mau menjelaskan kepada kami bahwa orang-orang pengikut Yesus pasti akan menunggangi keledai liar. Apakah itu terbukti sekarang? Terbukti. Arab Saudi itu ditunggangi Amerika Serikat. Tanpa Amerika Serikat, Arab Saudi dari zaman Saddam Hussein itu sudah roboh. Oleh ISIS itu sudah diserang. Oleh Boko Haram itu sudah diserang. Tapi oleh pengikut Yesus, maka ditunggangilah keledai ini, dibawa masuk Yerusalem. Amanlah mereka beribadah gara-gara pengikut Yesus. Kalau tidak ada pengikut Yesus, saya hakbul yakin akan terjadi kekacauan di sana. Itu yang mau diajarkan Yesus kepada kami dengan menunggangi keledai itu. Mengenai Fir'aun dihukum Tuhan. Lah, di kitab suci kalian kan Fir'aun juga dihukum Tuhan. Apa perbedaannya? Sodom dan Gomora, lah Tuhan kalian juga akan menghukum. Kejam sekali Tuhan kalian. Kau menampol mukamu sendiri, air bah. Tuhan kalian juga mendatangkan air bah. Terus kau bilang Tuhan hanya ada di Nazaret saja. Kamu keliru. Tuhan orang Kristen ada di mana saja. Di Indonesia ada, makanya di mana ada orang beriman, di situ diberkati. Makanya ada ayat di dalam kitab suci Bible. Diberkatilah kota di mana kamu berada. Kamu lihat, di mana ada penduduk itu orang Kristen, pasti maju. Tapi kalau penduduk daerah itu 100% bukan Kristen, pasti terbelakang. Itu pasti. Gak percaya, uji saja. Bahkan di seluruh dunia pun demikian. Jadi Tuhan kami ada di mana saja, karena Dia maha hadir. Kalau Tuhan kalian di hatimu pun tidak ada Tuhan. Karena kau bilang nanti kok kecil kali Tuhan. Kalian selalu mengukur besarnya Tuhan, kemahabesaran Tuhan dengan ukuran badannya yang besar. Kalian keliru. Kuasanya yang besar. Kenapa aku jadi Kristen? Aku sudah jelaskan kepada kau. Aku dulu tahun 2000 di Ahmad Dahlan kuliah dan lulus tahun situ juga. Aku mencari ada enggak di ajaran Islam kasihi, ampuni dan doakan musuhmu. Jangan mengatakan orang lain kafir karena engkau akan dibawa ke mahkamah agama. Itu saya cari selama 1 tahun, saya tidak ketemu. Sehingga saya putuskan saya tetap Kristen, jujur. Waktu itu juga saya sempat mau mengikuti agama Islam. Saya bilang kepada dosen saya, beri saya waktu 1 bulan mencari kebenaran. Saya nggak bohong, lulusan Ahmad Dahlan. Kamu cari itu di dikti, tuliskan Rudi Yohanes, lulusan Ahmad Dahlan, angkatan pertama Teknik Informatika. Rudi Yohanes, Kristen, satu-satunya yang diwisuda pada saat itu. Gak percaya tanya di jurusan informatika, akulah satu-satunya Kristen yang diwisuda pada saat itu. Nah itu, makanya aku tetap memilih Kristen, karena aku tidak pertemukan ayat-ayat seperti itu. Kalau untuk mengampuni sesama, misalnya sesama Kristen, itu mah ada biasa. Kalau kau punya pengampunan terhadap orang yang tidak menyembah Tuhanmu, itu baru luar biasa. Dengan tidak mengatakan kafir aja, itu sama dengan kau mengasihi kami. Tapi kalian tidak bisa mengasihi kami karena kami adalah kafir. Al-Quran mengatakan kafir itu musuh Allah.
Ya. Oke, sudah itu yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Kita sudah panjang, banyak ngantri marah-marah orang tuh dari WA. Nanti kapan waktu kita diskusi lagi ya. Oke, Gitu. kalau gitu gini Bang Rudi, saya Penutup, closing silakan dulu. penutup 3 menit. Penutup dulu. Ya. Baiklah, Silakan, kalau silakan. gitu. Bang Rudi, sedikit saya ingin menanggapi sebelum saya menutup. Ya, kalau Bang Rudi mempunyai ijazah IT, telekomunikasi atau informatika tadi. Bang Rudi, itu kan bidang berbeda dengan ilmu agama Islam gitu. Anda mencari ajaran kasihilah musuhmu di dalam agama Islam, saya nggak perlu 1 tahun. Sekarang saya dapat di otak saya, Pabima rahmatim minallahi lintalahum. Itu ayatnya. Quran surah Ali Imran ayat 159. Ya, nanti Bang Rudi baca sendirilah biar kayak gitu. Nah, jadi saya tidak perlu menanggapi apa yang dikatakan Bang Rudi tadi, karena kita untuk closing statement itu nggak perlu saling serempet gitu. Jadi gitu ya Bang Rudi ya. Jadi kita closing nggak perlu saling serempet, ya nggak apa-apa lah. Karena kan saya tadi kan ya melemparkan sesuatu pertanyaan, hal wajar Bang Rudi menjawab, tetapi orang-orang lah yang menilainya kayak gitu. Jadi kita itu tetaplah satu gitu di dalam Indonesia, meskipun saya ya, mungkin agak lumayan keras gitu loh ya. Ngomongnya itu agak lumayan keras, itu hal wajar di dalam sebuah dialog gitu. Jadi jangan sampai diambil hati, wah ini framing, wah ini dusta. Bukan kayak gitu. Yang saya bacakan ada tekstualnya. Lalu bagaimana tanggapan dari teman kita yang Kristen? Kan seperti itu. Nah, untuk masalah agama Islam, maka kewajiban saya juga menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Bang Rudi. Katanya dia pernah sekolah di Ahmad Dahlan, terus 1 tahun tidak dapat ayat, katanya di mana ajaran Islam menyuruh mengasihi, kasihilah musuhmu. Ada apa, bima rahmati minallahi lintalahum, berlemah lembutlah kepada musuhmu, doakan mereka, kasihlah maaf untuk mereka. Ada, nggak perlu saya 1 tahun nyarinya, tapi 1 detik di otak saya kayak gitu. Jadi Bang Rudi sekolah lagi Bang Rudi kalau gitu. Nah, baiklah Bang Rudi, kita malam ini kita cukupkan dulu karena memang sudah 1,5 jam gitu. Saya tidak mengkritisi apa jawaban Bang Rudi, biar teman-teman yang menilai dipersilahkan untuk menilainya kayak gitu. Apa yang saya omongkan, apa yang diomongkan oleh Bang Rudi, kita itu tetaplah satu, meskipun kita berbeda agama, tapi kita tetap saling santun saja kayak gitu ya. Bang Rudi, terima kasih atas waktunya hari ini berdiskusi, karena saya jarang-jarang juga untuk bertemu dengan Bang Rudi. Ya maklumlah waktu saya juga sibuk yang Bang Rudi ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang Kristen yang telah menyimak gitu ya diskusi kami, karena Bang Rudi ini teman lama saya. Jadi meskipun kita keras di dalam debat, tapi habis debat kita ngopi bareng lagi 1 meja kayak gitu. Untuk teman-teman yang Islam, mohon maaf juga kalau ada narasi saya yang kurang ya, terus penyampaian saya yang ya mungkin bisa agak keliru sedikit kayak gitu, atau kurang menurut di pemahaman Anda. Saya memohon maaf, karena ya ilmu itu milik Allah, bukan milik saya. Saya cukup menyampaikan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kita hanya memperingatkan dan mengasih tahu mereka, kita peringatkan, tapi kita tidak berkuasa mereka mau mengikuti kita atau tidaknya. Jadi seperti itu. Baik Bang Rudi, terima kasih. Sekali lagi saya berterima kasih. Main-main nanti ke Kalimantan Bang Rudi ya, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Kalimantan kok, kukira daerah Jawa. Bukan, saya bukan orang Jawa, saya orang Kalimantan Selatan. Ya, nanti ada di Martapura. Terima kasih Bang Rudi dan terima kasih kawan-kawan semuanya. Kasih, Yusuf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.